Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Dita akan menjelaskan tentang pantun. Jenis-jenis puisi lama. Yang pertama, dari Indonesia, ada bidal, ada pantun, ada karmina, ada talibun. Kalau dari Arab, biasanya ada syair. Dari India, ada gurindam atau saloka. Bu Dita akan menjelaskan yang pertama yaitu definisi pantun. Yang kedua struktur teks pantun. Yang ketiga ciri-ciri teks pantun. Jenis-jenis pantun. Kaidah kebahasaan teks pantun. Dan langkah-langkah dalam membuat teks pantun. Definisi pantun. Pantun itu anak-anak adalah salah satu jenis puisi lama yang disampaikan secara lisan. Namun, pada perkembangannya, pantun disampaikan secara tertulis. Pantun itu berasal dari bahasa Minangkabau anak-anak, yaitu patuntun yang artinya petuntun. Menurut Surana, beliau menyatakan bahwa pantun itu adalah sebuah bentuk puisi lama yang terdiri atas 4 larik atau 4 baris yang berirama silang A, B, A, B. Larik pertama dan kedua disebut dengan sampiran atau bagian objektif yang biasanya berupa sebuah lukisan alam atau hal apa saja yang dapat diambil sebagai suatu kiasan. Larik ketiga dan 4 atau baris ketiga dan 4 dinamakan isi atau bagian dari subjektif. Kemudian struktur teks pantun. Yang pertama ada bait. Bait itu adalah banyaknya baris dalam sebuah pantun. Misalnya, ada 2 baris, ada 4 baris, ada 6 baris, dan seterusnya. Yang kedua ada larik. Larik itu apa, Nana? Kumpulan beberapa kata yang memiliki arti dan bisa membentuk sampiran atau isi dalam sebuah pantun. Yang ketiga ada rima. Rima itu adalah pola akhiran atau huruf vokal terakhir dari pantun. Misalnya, huruf terakhir pantun itu A, baris pertama. Huruf akhiran dari pantun baris kedua B, dan seterusnya. Kemudian ada sampiran. Sampiran itu adalah bagian pantun yang terletak pada baris 1 dan 2. Kemudian kalau isi bagian pantun yang terletak pada baris 3 dan 4 yang merupakan tujuan dari pantunnya. Kemudian macam-macam struktur teks pantun. Struktur teks pantun biasa ada sampiran dan isi. Kalau sampiran, bagian awal yang letaknya pada baris pertama dan kedua, fungsinya membentuk rima. Kalau isi, bagian yang merupakan tujuan dari pantun tersebut, letaknya 2 baris terakhir, yaitu di baris 3 dan baris 4. Kalau struktur teks pantun karmina, itu baris pertama sampiran, baris kedua isi. Jadi pantunnya hanya 2 baris, baris 1 dan baris 2. Baris pertamanya sampiran, baris keduanya isi. Kemudian struktur teks pantun talibun. Talibun ini memiliki hanya 3 baris saja. Kalau karmina tadi 2 baris, kalau talibun memiliki 3 baris. Contoh pantun biasa. Sungguh cantik ikan lohan, hidup nyaman di kolam taman. Ayo kawan jaga kebersihan. Kebersihan itu bagian dari iman. Jadi sampiran dari pantun di atas ini, sungguh cantik ikan lohan, berarti sampirannya berpola A. Vokalnya A. Kemudian hidup nyaman di kolam taman. Taman vokalnya juga A. Jadi sampiran terdapat di baris pertama dan kedua. Kemudian isinya ada di baris 3 dan baris 4. Ayo kawan jaga kebersihan. Polanya A. Berakhiran vokal A, kebersihan A.
Kebersihan itu sebagian dari iman. Iman juga berakhiran vokal A. Jadi berpola A, 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 A. Kemudian contoh pantun Karmina. Minum sekoteng 15, orang ganteng jangan malas. Jadi pantun Karmina itu terdiri dari 2 baris saja. Baris pertama sampiran, baris kedua isi. Kalau polanya ini belas berarti vokalnya A, vokal berakhiran vokal A. Malas berakhiran vokal A, berarti polanya A, A. Ciri-ciri teks pantun. Yang pertama, satu bait terdiri dari 4 baris. Baris pertama dan kedua sampiran, baris 3 dan 4 isi. Satu baris biasanya ada 4 hingga 6 kata. Dan satu baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Bersaja ABAB. Jenis-jenis pantun. Banyak sekali, ada pantun adat istiadat, pantun dagang, pantun kepahlawanan, pantun sukacita, pantun dukacita, dan pantun pribadi. Kalau di bukunya anak-anak ada pantun anak, pantun kasih sayang atau pantun orang muda, pantun nasihat, pantun jenaka, pantun agama, dan pantun teka-teki. Misalnya, di sini sudah diberikan contoh Bu Dita untuk pantun teka-teki. Misalnya, kalau Tuan bawa keladi, bawakan juga si pucuk rebung. Kalau Tuan bijak bestari, binatang apa tanduk di hidung. Berarti pantunnya ini berisikan tebakan atau sebuah teka-teki. Kemudian, kaidah kebahasaan pantun. Pantun biasanya menggunakan diksi. Diksi itu apa? Pilihan kata anak-anak yang digunakan dalam mengungkapkan gagasan. Jadi, katanya itu menggambarkan sesuatu yang akan diungkapkan oleh sang pembuat pantun. Misalnya, di sini ada kata lubuk, gaharu, tenun. Itu mempunyai makna kata masing-masing. Tenun, hasil kerajinan. Lubuk, itu bagian yang ada di dalam perairan. Kemudian, yang kedua, puisi itu biasanya menggunakan bahasa kiasan. Bahasa kiasan itu atau bisa disebut dengan pribahasa atau ungkapan. Ungkapan biasanya terdiri dari gabungan kata yang menimbulkan makna baru. Misalkan, besar kepala, kepala batu, kaki tangan. Seperti itu. Misalnya besar kepala artinya sombong. Terus kepala batu artinya tidak mau dinasihati oleh orang lain dan sebagainya. Cat lagi ya. Oke, lanjut. Langkah-langkah dalam membuat pantun. Yang pertama, anak-anak harus memahami pantun apa yang akan dibuat. Misalkan anak-anak ingin membuat pantun nasihat, berarti harus berisi nasihat atau petua. Misalkan anak-anak ingin membuat pantun teka-teki, berarti harus berisi tebakan. Dan seterusnya. Kemudian menentukan tema, menulis isinya, dan menulis sampiran. Di sini ada perbedaan pantun dan syair. Mungkin pantun dan syair terlihat mirip. Bu Dita akan memberikan atau menayangkan contoh pantun dan contoh syair. Kalau pantun terdiri dari 4 baris,
Bersajak A, B, A, B, tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Isinya terdapat pada baris ketiga dan keempat. Kalau syair sama terdiri dari 4 baris. Sajaknya itu A, 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 A. Tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Dan perbedaan yang mencolok adalah semua baris pada syair merupakan isi. Kalau pada pantun, baris ketiga dan 4 merupakan isi. Kalau di syair, semua baris merupakan isi. Ini contoh pantun. Tinggi kokoh berdiri gagah, tumbuh besar si pohon jati. Lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Pantun ini terdiri dari 4 baris. Ini barisnya. 1, 2, 3, 4. 4 baris. Terdiri dari 4 baris. Baris pertama dan kedua tadi dinamakan sampiran. Baris ketiga dan 4 dinamakan isi. Sekarang kita identifikasi berapa kata dalam satu baris. Tinggi, kokoh, berdiri, gagah. Berarti ada 4 kata dalam satu baris. Berapa suku kata? Tinggi, kokoh, berdiri, gagah. Ada 9 suku kata, ada 4 kata dalam satu baris. Sekarang contoh syair. Jagalah kesehatanmu, jagalah makananmu, agar selamat hidupmu hingga di hari tuamu. Jadi sama terdiri dari 4 baris. Tapi baris pertama dan sampai keempat merupakan isi. Dan jadi semua baris pada syair ini merupakan isi. Sekarang kita identifikasi berapa kata. Ada 2. Berapa suku kata? Jagalah kesehatanmu. Ada 8 suku kata. Jadi anak-anak nanti tugasnya mengidentifikasi perbedaan pantun dan syair. Baik berupa banyaknya baris dalam pantun atau syair, banyaknya kata dalam pantun atau syair, banyaknya suku kata dalam pantun atau syair, dan amanah atau pesan yang disampaikan dalam pantun maupun syair. Demikian penjelasan singkat dari Budita. Semoga membantu anak-anak dalam mengerjakan tugas hari ini. Kurang lebihnya Budita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.